Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita siapa muslim itu? Muslim berasal dari asal kata aslama yuslimu islaman muslim, yang berarti berserah diri atau pasrah diri. Yang tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata berserah diri atau pasrah diri itu akan menghasilkan sikap ketundukan, sikap kepatuhan, sikap menerima, dan tidak berani untuk melakukan pelanggaran ataupun penyimpangan. Demikian halnya seorang muslim. Di saat seseorang telah mengaku dirinya menjadi seorang muslim, maka haruslah pada dirinya ada kepatuhan, ketundukan, dan sikap menerima, pasrah diri, dan tidak berani untuk melakukan pelanggaran. Pasrah diri kepada siapa? Patuh kepada siapa? Menerima terhadap perkara apa? Tentunya jamaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patuh kepada Allah, kita tunduk kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun menerima terhadap apapun yang dikabarkan oleh Allah dan apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan penyimpangan, ataupun tidak melakukan perkara-perkara yang menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Dan itulah seorang muslim yang hakiki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman manakala mereka diseru kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diseru untuk kembali kepada kitab Allah, diseru untuk kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan juga kepada rasulnya, yaitu kepada sunnah-sunnah beliau, kepada apa yang telah diajarkan oleh beliau kepada kita. Liyahkuma bainahum, agar beliau menghakimi terhadap apa yang terjadi di antara mereka. An yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka orang-orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah, kata Allah, adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perkataan orang beriman. Itulah sikap seorang muslim yang menunjukkan akan pasrah dirinya, yang menunjukkan akan kepatuhan dirinya, ketundukan dirinya, sikap menerima, dan tidak berani untuk melakukan perkara-perkara yang hal itu menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya.
Mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah, mendengar dengan pendengaran kami terhadap apa yang telah dibacakan kepada kami dari kitabullah, dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kami mendengar. Wa ata'na, dan kami taat dengan anggota tubuh kami. Kami mematuhi, kami tunduk terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya taat jamaah itu meliputi dua perkara, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka dikala seorang muslim, dikala seorang mukmin dihadapkan oleh perintah Allah, dihadapkan oleh perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan sami'na wa ta'na, yaitu kami mendengar perintah tersebut, syariat tersebut, dan kami mentaatinya. Bila itu perintah, kami akan melakukannya, dan apabila itu larangan, kami akan meninggalkannya dan menjauhinya. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, tepatnya dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak pantas bagi orang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara untuk mereka mempunyai pilihan yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, apa kata Allah? Faqad dhalla dhalalan mubina. Dan sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itulah perwujudan sami'na wa ata'na terhadap aturan Allah, terhadap aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menerima terhadap keputusan Allah, terhadap apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sikap yang benar yang harus dilakukan oleh setiap muslim, setiap mukmin. Dan barang siapa yang tidak melakukan hal ini, keluar dari kaidah sami'na wa ata'na, kaidah dalam menerima apa yang ada di dalam syariat Allah dan Rasulnya, maka Allah telah mengancam faqad dhalla dhalalan mubina, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kaum muslimin ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula firman Allah yang lain dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dan apa saja yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah. Lakukan apa yang diajarkan oleh Rasul. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh beliau, tinggalkan. Tinggalkan. Subhanallah. Dan masih banyak jamaah ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini. Demikian halnya di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Salah satunya beliau pernah bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, dengan ajaranku, dengan apa yang telah aku ajarkan kepada kalian. Wajib atas kalian untuk berpegang itu. Wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan juga sunnahnya penerusku dari 4 sahabat yang mulia yang disebut khulafa'ur rasyidin,
al-mahdiyin, yang mereka itu mendapatkan bimbingan dari Allah, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajis, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya perkara yang baru adalah kebid'ahan, dan kebid'ahan adalah sebuah kesesatan. Kaum muslimin ya rahmati Allah SWT, dari ayat-ayat maupun hadis yang kita bacakan di atas menunjukkan bahwasanya kita hidup di dunia itu hanya untuk ittiba, hanya untuk mengikuti terhadap aturan yang telah Allah tetapkan bagi kehidupan ini, terhadap syariat yang telah diajarkan oleh Rasulnya kepada diri kita. Kita tugasnya hanya ittiba, kita tugasnya hanya mengikuti, baik itu dalam perkara dunia, lebih-lebih dalam perkara agama. Bagaimana bentuk ittiba kita dalam urusan dunia? Yaitu dengan kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dalam perkara dunia. Karena asal perkara dunia adalah mubah. Silahkan kita berinovasi. Tapi ingat, kalau itu dilarang, kita akan meninggalkannya. Kita tidak akan menerobos perkara tersebut. Demikian halnya lebih-lebih dalam urusan agama. Bagaimana bentuk ittiba kita dalam urusan agama? Yaitu kita melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam agama ini. Kalau perkara dunia, kita meninggalkan apa yang dilarang, apa yang diharamkan. Kalau urusan agama, kita mengikuti, menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama tersebut. Tidak menambah-nambah, apalagi mengurangi. Kenapa demikian jamaah? Karena memang perkara agama telah sempurna. Perkara agama telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan buat umat ini. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan buat kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Masya Allah, Allah telah mengkabarkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang telah Allah sempurnakan. Dan Allah telah memberikan kecukupan dengan kesempurnaan agama ini kepada kita. Dan bahkan Allah telah ridho dengan kita memeluk dan mengikuti Islam ini. Islamnya siapa jamaah? Tentu Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak melihat ajaran di luar yang beliau ajarkan. Kita tidak mengikuti pemahaman-pemahaman yang di luar pemahaman beliau alaihi salatu wassalam. Maka hal ini telah dicukupkan kepada kita. Cukup bagi kita untuk mengikuti apapun yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hal ini didukung oleh perkataan salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah kalian. Ikuti. Ikuti apa? Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Ikuti apa yang dicontohkan Nabi kalian. Ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kalian dari perkara agama ini. Wala tabtadi'u, dan jangan berbuat perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh beliau. Jangan melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh beliau. Faqad kufitum, apa kata beliau? Yang demikian itu sudah dicukupkan bagi kalian. Maka jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berinovasi, silahkan berinovasi dalam urusan dunia, tapi jangan berinovasi dalam urusan agama. Karena perkara agama telah Allah sempurnakan dan telah Allah cukupkan bagi kita. Maka laksanakan apa yang ada dalam agama ini, jangan menambah, lebih-lebih mengurangi. Karena ada sebuah kaidah, az-ziyadatu ba'dal kamal nuqsanun.
penambahan setelah perkara itu sempurna adalah sebuah kekurangan. Maka siapapun yang menambah perkara agama ini yang telah Allah sempurnakan bagi kita, itu bukan suatu hal yang baik, tapi justru malah menunjukkan sesuatu yang kurang, dan bahkan itu dinilai sesuatu yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang terakhir jamaah, ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir-akhir dalam surat An-Nur, Allah SWT berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati, hendaklah khawatir orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Menyelisih perintah Rasul itu berbentuk bagaimana? Dengan menambahi ajaran beliau, dengan mengaku-ngaku ini termasuk ajaran beliau padahal bukan ajaran beliau. Hendaklah khawatir, takut orang yang menyelisihi perintah beliau untuk menimpa kepada mereka fitnah atau azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita istiqomah untuk senantiasa meniti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan, dari berbagai macam bentuk kesesatan, pemahaman-pemahaman yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semoga kita diwafatkan oleh Allah di atas Islam, di atas iman, dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhirat kelak kita bisa bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.